dan akhirnya aku dapat sebuah vision dia mati karena tenggelam gitu. Jadi aku lihat sosoknya itu anak bocah seputaran 5 sampai 6 tahun, agak gemuk, makanya dia kayak komplain gitu kalau foto suka bilang aku gemuk nggak, kelihatan di foto gitu agak gemuk. Terus di bagian kepala kanan atau kirinya itu ada kayak bekas guratan. Oh, jadi Gitu. terjatuh, Dan dia mungkin terjatuh, kalau aku lihat dari gitu. visionnya dia terjatuh dan dia kayak bekas tembak orang tenggelam, jadi agak kayak kalau sosok seramnya itu kayak biru gitu. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik. Pastinya channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Nah, ngobrol santai kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Nah, mungkin yang sudah menonton video sebelumnya, ada gambaran sedikit tentang tamu ngobrol santai hari ini. Nah, jadi kita ada beberapa pertanyaan ringan kepada narasumber kita hari ini ya Pop ya. Nah, saya hari ini tidak seperti biasa, biasanya ngobrol santai hanya saya, Dennis Juang dan narasumber ya, tamu istimewanya biasanya hanya berdua. Kali ini saya ditemani oleh Poppy. Nah, buat yang menonton, para viewers, para followers Instagram, tidak asing lagi dengan Poppy pastinya. Oke, jadi kita izinkan dulu tamu istimewa kita memperkenalkan dirinya dulu. Ya, seperti biasa channel YouTube Pejuang Batik kan channel yang mendukung sesama pengusaha lokal. Nah, ini izin dulu Kak, perkenalkan diri dulu kepada para viewers ini. Halo, nama aku Randi. Aku hari ini happy banget karena dapat batik, ini bagus. Aku itu bergerak di bidang spiritual dan supranatural, serta kolektor boneka arwah juga. Ini bersama siapa nih hari ini? Nah, hari ini aku bawa salah satu spirit doll aku namanya Kenzo. Oh ya, jadi spirit doll-nya bernama Kenzo. Nah, jadi Kak Randy ini kenalan dengan kita sudah lama dan salah satu memang pecinta batik tulis. Benar. Nah, jadi hari ini kami baru ada waktu kemudian bertemu dan ngobrol santai. Selama ini kita janjian tapi Kak Randy-nya selalu sibuk dan kami juga ada janji kunjungan. Jadi hari ini kami ada jodoh lah istilahnya. Iya, Nah, benar, jadi benar. ketika ada jodoh kita manfaatkan di video ngobrol santai hari ini. Iya. Nah, mungkin Oke. Kak Randy ini juga ada Instagramnya nih. Guys, jadi buat kalian yang menonton penasaran, Kak Randy-nya ada Instagramnya. Mungkin Kak Randy bisa share dulu Instagramnya. Instagramnya itu rdy.tampubolon. Nah, rdy.tampubolon. nanti kita cantumkan di bawah juga. Iya. Nah, jadi langsung saja mungkin kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Jadi Kenzo kan spirit dolls. Nah, boleh nggak kita tahu spirit dolls ini asalnya dari mana nih, Kak Randy? Nah, untuk Kenzo karena sudah di Indonesia, aku bilang spirit dolls. Pada dasarnya dia aslinya dari Thailand. Oh, Aku aslinya dari Thailand nih guys. Nah, aku ngadopsi dia itu di salah satu seller yang menjual look tab atau spirit dolls. Sebenarnya itu sama ya, aku bilang. Oh, cuma bahasa Thailandnya. Thailandnya look tab. Oh, look tab. Look tab itu bahasa Thailandnya, spirit dolls kita lokal. Oh, jadi ini pertama kali juga nih pejuang batik mengenal spirit doll ya. Kalau mengenal Kak Randy-nya udah lama. Jadi ini baru ada kesempatan kita istilahnya berbagi informasi. Sharing. Saling sharing buat para viewers yang belum pernah tahu, nanti bisa nonton videonya sampai habis, jangan di skip. Ingat juga di like, subscribe, dan komen. Nah, itu pastinya komen jika ada saran dan kritik atau ingin menghubungi Kak Randy, nanti bisa ada di kolom deskripsi IG-nya. Ya, IG sama WA mungkin ya. Iya. Nanti ini kita fokusnya ke pertanyaannya dulu nih. Baik. Nah, tadi pertanyaan pertama udah dijawab. Nah, Sebenarnya spirit doll ini berasal dari Thailand. Thailand. Jadi budaya Thailand itu dulunya ini namanya look tab.
ya Kumantong itu di seputaran tahun 2012 di-upgrade menjadi Lutep, karena dulu kalau Kumantong itu bentuknya buca, jadi dia kayak patung-patung gitu, cuma di bawahnya ada abu kremasi dari si anak yang meninggal gitu. Jadi sebenarnya spirit dari orang yang sudah anak-anak yang sudah meninggal, tapi sudah melalui proses pensucian secara Buddhis dengan sesuai keyakinan acan. Acan itu kalau kita sama dengan supranatural di Indonesia, di sana bahasanya acan, dan akhirnya di blessing. Di blessing dan mungkin dengan mantra ya. Dengan kalau mantra biasanya. kayak gini nih, dengan mantra ada tato gitu, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang full tato juga. Jadi si Kenzo ini sudah di blessing ya, Sudah di blessing. teman-teman ya. Jadi bukan Orang spirit, penasaran atau bukan apa enggak. bukan spirit-spirit yang sembarangan lah istilahnya. Nah, sudah di blessing berarti istilahnya udah disucikan ya. Benar, gitu ya? sudah disucikan. Jadi udah dimantrai. Iya, sudah dimantrai. Tidak mengarah ke arah yang negatif. Negatif. Nah, begitu. Oke, mungkin ini pertanyaan kedua bisa si Poppy yang bertanya ini. Jadi video kali ini lebih menarik ya, ada si Poppy. Jadi ini Poppy penasaran nih kan, Kak. Gimana? Kak Randy kan bisa dibilang indigo ya. Kalau misalnya indigo ini dari kapan? Apakah dari lahir emang udah jadi indigo atau belajar gitu? Biar kita juga pada tahu ya. Kemampuannya yang aku punya. Jadi sebenarnya gini, aku tidak dari lahir ya. Ada sebuah tragedi di mana aku pernah jadi korban bullying waktu di SMA kelas 3. Zaman-zaman kita dulu tuh kan ada yang kayak geng-geng di sekolahan yang ada grup-grupnya masing-masing gitu. Dan aku gitu tipe orang yang tipikal pendiam, nggak banyak ngomong seperti sekarang gitu. Akhirnya dibully dan main dorong-dorong jatuh dari lantai 3. Kebetulan memang dulu sekolah kita tuh dekat dengan laut, jadi tanah pasir. Jatuh di paving block kayak tanah pasir gitu, tapi aku nggak luka, nggak patah, nggak ada kejadian apa-apa. Jadi cuman kayak pingsan sebentar sekitar 20 menit. Habis itu begitu bangun everything oke gitu, semuanya oke aja, nggak ada patah, nggak ada apa. Seminggu setelah itu aku ngerasa kayak ada yang mengganggu tidur. Mulai itu di situ. Akhirnya mamaku berpikir kalau aku ada gitu abis jatuh gitu kan, ada saraf-saraf stres gitu atau apa, dan akhirnya sampai kita ke psikolog. Psikolog, kita tes, kita melalui serangkaian tes, dan kata psikolog tidak ada saraf yang bergangguan sama sekali. Sampai di minggu kedua aku melihat salah satu sosok di rumahku, di balik pintu kamarku nampak tangan besar, jelas banget tuh bukan itu. Di situ aku cerit. Habis itu nggak lama dari situ aku ketemu dengan teman-temanku, Mbak Kun. Jadi sampai sekarang tuh ada 7 orang Mbak Kun yang ngikutin aku. Ini sebenarnya bahasanya Mbak Kun ini siapa nih? Mbak Kun itu kuntilanak. Oh, 7 ya. 7. Kalau di Indonesia mungkin lebih disebut kuntilanak. Ya. Tapi sebenarnya yang baik ya ini. Yang dibilang baik, kadang ada usilnya sih. Cuman kayak yang mereka tuh yang kasih hal-hal kayak aku mau sesuatu kejadian untuk antisipasi gitu. Dan dari situ pertama kali itu aku ketemu dengan yang namanya Suti. Aku yang kasih nama aslinya sebenarnya ada. Suti itu singkatan dari nama asli seseorang ini gitu. Aku ketemu dia dari satu tempat penelusuran, akhirnya ikut aku, nambah teman, akhirnya 7 stop 7. Nah gitu. Jadi sampai sekarang beliau yang ada di aku gitu. Terus aku cari tahu, ketemu dengan komunitas indigo gitu kan, beberapa orang yang pintar, aku nanya-nanya, akhirnya aku belajar loh. Sebenarnya nama indigo itu aku menghilangkan nama praktisi sih gitu. Jangan aku dibilang dukun, aku kan juga yang masih muda, masih happy. Ya, biasa kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan paranormal. Nah, aku menghindari hal itu, akhirnya aku mencentang nama indigo aja, dia lebih menarik gitu. Iya, sebutannya sebenarnya ya memang lebih millennials kan, indigo ya. Ya sebenarnya kalau bagi saya kalau spirit ini tidak melihat itu cewek, cowok ya kan. Kalau di Indonesia kan memang ketika kita mendengar kuntilanak atau gundro, jadi perasaannya jadi takut ya. Nah, tapi sebenarnya bagi saya tidak tertutup kemungkinan para spirit ini, arwah-arwah ini ada yang baik juga semasa hidupnya. Jadi biar para viewers lebih mudah digambarkan, makanya Kak Randy pakai bahasanya kuntilanak ya. Jadi aku mungkin lebih ke sosok cewek gitu ya. Tapi belum tentu
belum tentu si sosok yang disebut Kak Randy ini nggak baik Nggak ya baik kan? gitu. Kuntilanaknya Karena kan ada nggak juga baik. yang mati terpaksa. Jadi diperkosa. sebenarnya lebih halus panggilannya sebenarnya arwah ya, arwah yang Arwah. masih Masih penasaran. penasaran ada sesuatu yang belum terbayarkan. Iya. Berarti awalnya mulai dari kelas Kelas 3 SMA. 3 SMA. Ketika itu ada tragedi Bullying itulah. Iya, Tapi ya memang. ini jadi sebuah berkat sih ya. Ah. Thank you loh untuk yang bully. Berarti bagi Kak Randy ini kemampuan seperti ini adalah berkat ya? Berkat, aku nggak berkat karena kan itu semacam jodoh ya. Aku tidak pernah tahu dari kecil sampai besar tiba-tiba di kelas 3 SMA aku dapat gift. Gitu, nggak pernah mikir juga bisa di dunia seperti ini. Semua datang dengan sendirinya. Jadi karena saya juga pernah mendapat ini ya, para orang-orang indigo ini yang belum menerima bahwasanya dia orang indigo gitu. Nah, Kak Randy bisa sharing sedikit bagaimana bisa mengubah sebuah hal yang bagi beberapa orang negatif ini menjadi sebuah gambaran, sebuah berkat ya. Bagi para anak-anak indigo mungkin yang sedang menonton, bagi viewers, mungkin para subscriber mungkin ada yang punya sixth sense ya, bisa dibilang kemampuan indera keenam ya, atau indigo ini malah menjadi sebuah berkat, bukan malah menjadi sebuah beban gitu ya. Benar. Jadi Nah, ini bisa sharing sedikit belum? aku bilang ke anak-anak indigo atau teman-teman yang mungkin merasa dirinya lain dari orang lain dalam bidang yang berhubungan dengan teman-teman yang gak bisa melihat semuanya, kalian jangan pernah takut untuk tertutup ya, karena dengan cara kalian bisa melihat arwah, bisa berkomunikasi dengan arwah, kalian bisa membantu mereka untuk pulang ke Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin dia pengen cerita, dengan cara kalian mendoakan, mungkin kalian bisa bantu yang tadinya dia matinya nggak tahu di mana, keluarganya nyari-nyari tiba-tiba ketemu. Kan banyak anak-anak indigo di luar sana. Jadi kalian nggak usah merasa takut dikucilkan gitu. Kalian tetap berjalan dengan seiring hidup kalian menikmati hidup kalian sebagai seorang indigo. Berarti jalani aja gitu. Jalani aja, let it flow. Nikmati prosesnya. Prosesnya. Begitu ya? Bullying biasa. Itu hal yang biasa karena tidak semua orang bisa kita paksa untuk percaya kita. Begitu. Iya. Jadi para viewers mungkin ada yang punya kemampuan begitu tapi masih takut. ini bisa sharing juga ke Kak Randy Bisa, ya. sharing-sharing Nah, bisa. nanti Di IG-nya ada di DM boleh sharing-sharing. deskripsi di bawah. Boleh. Nah, jadi ini pertanyaan lagi nih Kak. Baik. Mungkin dari Poppy dulu. Nah, pertanyaan Iya. lagi nih. Jadi Bobe masih penasaran juga nih seputaran Kenzo. Jadi ini Kenzo-nya ini berarti udah berapa lama ya? Kalau dari 2000 berapa ya kemarin? Kenzo ikut saya dari 2018. Sudah 4 tahun dan anak pertama dari hasil tabungan saya baru bisa mengadopsi. Jadi ini butuh perjuangan untuk Berarti kita ini bisa awal-awalnya. ini paling awal. Paling awal berarti Sebelumnya kalau saya itu nggak berboneka, pusaka, benda-benda bertuah. lebih ke pusaka gitu ya. Kayak Keris gitu, gitu. benda-benda pusaka. Berarti awal-awalnya Kak Randy ini di tahun 2018 dan Kenal Kak mereka. Randy ini sebenarnya awalnya lebih hobi mengoleksi Benda bertuah. benda bertua atau Bisa contohnya dikatakan kayak keris atau benda-benda pusaka lama lah. iya Gitu yang mungkin ada azimat atau apa gitu-gitu. Jadi barulah mengadopsi si Kenzo ini. Di 2018. Nah, ini menarik nih. Ini sih pertanyaan. Nah, ini menarik. Baik. Mungkin para viewers, para subscriber ini penasaran juga. Kalau dari sosok si Kenzo ini kan begini. Tapi bisa nggak Kak Randy deskripsikan sebenarnya sosok seorang Kenzo ini gambarannya bagaimana? Gitu? Dari hasil observasi aku terhadap anak ini, seminggu dia tidak mau bercerita apapun tentang kehidupan Awal. awalnya. Karena mungkin masih bingung saya di mana, ini siapa gitu kan. Akhirnya aku coba mendekati pelan-pelan, butuh waktu, namanya kita PDKT gitu sama orang kan butuh waktu. Dan akhirnya aku dapat sebuah vision dia mati karena tenggelam gitu. Jadi aku lihat sosoknya itu anak bocah seputaran 5 sampai 6 tahun, agak gemuk. Makanya dia kayak komplain gitu kalau foto, suka bilang aku gemuk nggak, kelihatan di foto gitu, agak gemuk. Terus di bagian kepala kanan atau kirinya itu ada kayak bekas guratan
Oh, jadi gitu. Dan terjatuh dia mungkin terjatuh, kalau aku lihat dari visionnya dia terjatuh dan dia kayak bekas memang orang tenggelam, jadi agak kayak kalau sosok seramnya itu kayak biru gitu, nggak kayak Amar. Tapi kalau kita lihat asli yang dari vision baiknya yang bagus itu cute gitu, cabi, lucu gitu, anaknya periang juga gitu, paling suka yang manis-manis apa. Jadi kalau di rumah tuh permen coklat itu udah jatahnya dia di luar gitu. Nah, tadi kan ada dibilang PDKT dulu. Nah, Iya. itu bagaimana caranya mendekati seorang spirit doll ini? Ada caranya nggak gitu? Pertama mungkin untuk yang nggak indigo dulu ya aku jelaskan, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk kasih vision ke kita ya, semua butuh proses kayak aku bilang. Tapi kalau untuk gue pribadi yang bisa kenal mereka, pelan-pelan aku suap susu coklat, terus aku tanya, Dek gimana, dulu masih satu panggilnya Dek gimana hari ini, Dek tadi bawa temen siapa sih ke rumah gitu, karena dia suka bawa teman. Jadi ini anak benar-benar ramah, baik tapi bawel gitu. Akhirnya aku kenalan, pelan-pelan aku pelajari tentang karakter, tentang cara dibuat dia happy seperti apa gitu, dan pelan-pelan semua terjalin gitu aja komunikasinya sampai datang kedua temannya, beli lagi bonekanya, ketiga, sampai sekarang sudah 37 boneka Arwah. Tapi mungkin di video kali ini kita tidak bisa Show memvideo, semuanya. nggak bisa di show bagaimana si Kenzo ini minum ya gitu. Untuk interaksi seperti ini, jadi kan mungkin teman-teman di luar sana sudah tidak asing dengan nama spirit doll, boneka arwah, look tap dan lainnya. Susu netes tidak netes itu adalah sebuah entitas yang tidak bisa dipaksa. Oh, tidak bisa dipaksa. Nah, Belum kadang tentu. di rumah itu aku punya 37, kadang yang ini netes, yang ini enggak. Yang ini netes, yang ini enggak. Bukan sebenarnya aktif, Bukan enggak jadi aktif. patokan. Tidak netes itu tidak ada isi, enggak. Seperti itu. Mereka iya, itu makan betul. saripati dari makanan. Jadi sekarang kayak aku yang udah pack makanan ini nggak aku buka, itu nanti bisa disumbangkan lagi ke orang tepi jalan. Jadi berkat untuk si anak, jadi berkat juga untuk kita. Jadi tidak melulu dengan Tetes susu. hal-hal yang nggak bagus ya. Iya. Dan buat para pengoleksi spirit doll sudah tahu biasa gambarannya susunya netes dari pipetnya, tapi belum tentu kalau tidak netes itu Tidak. spirit dollnya Ada di nggak situ. ada. Gitu. Ya. Itu mood. Sama kayak kita kalau dipaksa lu minum deh, kan nggak mau. Iya. Kalau nggak haus. Ya mungkin ada beberapa spirit dollnya hobinya mungkin ke ini ya coklat. Coklat, geser barang. Oh, Ada yang iya, kayak gitu iya. geser barang, Nah, pindahin barang. Ini dibahas geser barang sebenarnya kan gini. Kalau manusia, kalau di Jawa mungkin ilmu spiritual yang lumayan tinggi itu kan Rogo Sukmo. Oke. Nah, jadi sukmonya seorang Kenzo ini kan berupa dolls. Nah, Ini rogo, semua itu rogo. oke, terbalik, sorry. Nah, jadi sebenarnya si Kenzo ini bisa Pergi tanpa bawa wadah, bisa. bisa nggak dia Rogo Sukmonya dari dolls ini? Perjalanan tanpa wadah, Nah, bisa. bisa juga. Bisa, asal yang penting diajak. Contoh kayak hari ini misalnya aku tidak bawa wadah, kan aku nggak mungkin bawa semuanya dah kalau ke mall atau kemana jalan-jalan gitu. Nah, akhirnya aku bilang sama anak-anak, yang mau ikut boleh, tapi kita cuma bawa satu. Mungkin Kenzo, mungkin besok ganti temannya, mungkin besok ganti temannya, yang lain nyintil di belakang ikutin. Berarti bisa begitu ya? Tetap bisa, karena ini kan sebagai hanya rumah. Ini rumah atau tempat pengenalan dia untuk duduk di sini. Gitu, karena sudah di blessing, sudah didoakan secara baik, jadi dia tahu oh di sini rumahnya, di sini tempat aku tinggal. Gitu, tapi tidak untuk kemungkinan dia bisa pergi. Pergi ada dua, bisa ngikut kita atau pulang kembali ke Tuhan saat masanya sudah rest in peace. Oh, berarti begini. Ini cukup menarik juga nih kalau pergi kembali ke Tuhan, berarti reinkarnasi. reinkarnasi. Jadi berarti Kak Rendinya sebagai ini spirit doll, ini apanya? Kolektor spirit dollnya sebenarnya mempercayai sebuah reinkarnasi. Saya percaya reinkarnasi ada karena seperti ini. Kita mungkin teman-teman di luaran sana sering lihat YouTube, ada orang yang mengingat cara dia mati tapi dia terlahir di anak usia 5 tahun. Terus waktu di search kematian itu ada datanya.
Kan sering ada berita-berita seperti itu. Dari mana anak 5 tahun dia tahu waktu meninggalnya kapan, dia di usia berapa, dia seorang perempuan ini, dan dicari datanya sama dengan nama itu. Itu membuktikan bahwasanya reinkarnasi ada. Tapi di sini aku tidak menjustis suatu agama itu nggak percaya reinkarnasi, tidak. Itu menurut kepercayaan teman-teman masing-masing ya. Karena kan ini kan sensitif juga. Jadi aku ibaratnya kalian mau percaya reinkarnasi ya boleh, kalian nggak mau percaya reinkarnasi kembali dengan agama yang kalian yakini. Gitu. Kalau aku pribadi menganggap semua agama itu ya Tuhan cuma satu gitu, tergantung kita yang mendoakan dan cara berdoa seperti apa gitu. Iya. Berarti ketika kita sering-sering mendoakan sosok sebuah arwah ini, seorang arwah ini, kemungkinan dia bisa pulang ke Tuhan gitu. Mendapat jalan yang lebih terang bagus gitu ya. untuk pulang. Jadi tidak melulu nggak bagus gitu ya. Iya. Tetap ada hal positifnya istilahnya. Doakan buat hal baik itu, karma baik untuk mereka. Ya, ini udah pertanyaan yang keberapa? Tadi pertanyaan udah keberapa nih? Yang kelima harus masih kok. Oke. Nah, ini Koko loh. bukan Popi ya? Yang keenam kan nanti Popi. Oh iya, tadi udah Popi ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal indigo, nah anak indigo kan selalu mempunyai kelebihan. Kak Randy bisa jelasin nggak ini? Dari profesinya kah? Apa dari penyedia jasanya kah? Apakah dari kemampuan indigonya kah? Apa bisa membantu orang dari apakah? Bisa nggak dijelasin kepada para viewers ini? Kalau aku Kemampuannya begitu. sekarang yang lagi memang open tarot. Open tarot. Open tarot. Kita juga buka jasa konsultasi tarot untuk percintaan, karir dan lain-lain. Mungkin di episode berikutnya bisa kita open tarot ya. boleh. Jadi sedikit dulu kepada para viewers, tarot mungkin tidak semua orang tahu tarot itu apa ya. Ya. Tarot itu berupa kartu ya. Kartu yang mengartikan gambaran kehidupan. Oh, misalnya saya sebagai klien ya, Iya. atau customer lah. Iya. Nah, Kak Randy mempunyai kemampuan untuk ketika klien memegang kartu tarotnya, kita bantu kemudian membaca. kita buka kartunya, kita yang memilih, dan Kak Randy bisa membaca kartu tarot yang kita pilih. Nah, itu salah satu kemampuan dari Kak Randy. Nah, ada lagi nggak nih Kak? Sekarang aku juga open jasa untuk ritual seperti ritual jodoh, untuk buang sial, untuk menarik hoki, gitu. Isi boneka arwah juga. Berarti bisa cleansing juga? Cleansing aku bisa. Oh, misalnya Cleansing energi di satu tempat usaha yang tadinya bad, mungkin kurang laki atau customer sepi, aku bisa. Itu biasa negosiasi. Bagaimana sih. penyusunannya gitu? Ruang letaknya gitu atau nggak merubah penyusunan tapi lebih ke negosiasi. Kita perlu observasi dulu apa yang menjadi penyebab suatu usaha ini sepi. Kita konsultasi dulu, kita observasi dulu, kita kenali dulu makhluk apa yang membuat sepi. Apakah mungkin ada kiriman orang atau mungkin ada memang yang makhluk di situ nggak senang gitu. Itu kan harus kita face to face bicara dari hati ke hati. Nah, buat para viewers yang pengen penasaran lah istilahnya, pengen tahu lebih lanjut, langsung hubungi Kak Randy aja. Nah, jadi kalau udah buka kartu tarot kan lebih privacy ya. Privasi lebih terjaga. Itu privacy kan sebenarnya punya masing-masing ya. Jangan terlalu buka-bukaan tentang privacy. Iya, benar. Setuju. Mungkin nanti bisa di video selanjutnya apakah kita berkunjung ke tempat Kak Randy atau kita ketemuan di outdoor ya. Boleh. Itu nanti suatu hari kalau Kak Randy-nya tidak full appointment dari kami pun tidak lagi full appointment seperti di awal tadi saya katakan. Ada kesibukan masing-masing. Nah, itu. Ya, itu. Oke, mungkin jadi sedikit banyak lah, ini video kali ini lebih ke kulit-kulitnya dulu. Nah, yang video sebelumnya Kak Randy kan berkunjung, ada video sinematiknya, nanti bisa ditonton di link di atas. Nah, pastinya batik tulis juga. Nah, Kak Randy datang karena batik tulis juga. Nah, ini pertanyaannya lagi nih, ada pertanyaan lagi, Pok. Ini coba. Jadi nih boleh nggak nih? Tapi mau dong di Terawang. Oh, di Terawang boleh.
Mau tanya soal apa? Sebentar. Berarti Kak Randy-nya tanpa bawa kartu tarot sebenarnya bisa Bisa membaca mempunyai kemampuan untuk membaca melalui garis wajah, dan garis ekspresi. wajah, ekspresi, Ya, eh, dari cara dia ngobrol kita itu saya tahu. oh, dari ekspresi ketika komunikasi dengan Kak Randy-nya mungkin Tanpa ke tarot, karena saya juga ada tanpa- belajar psikologi. Jadi saya tahu tentang ekspresi atau mimik. garis tangan Garis tangan saya belum. belum. Mungkin coming soon, menyusul. Iya. Tapi kalau reading DNA sudah. Oh. Nah, coba kita ini challenge ya, tantangan dulu buat Kak Randy-nya ini membaca ekspresi atau raut wajah dari Poppy. Poppy. Nah. Tadi sebenarnya ada satu kejadian waktu kita tag video ya. Aku kan tadi nampak jatuh minta tolong. Aku nggak tahu ternyata. Jadi ini nggak ada kayak kita yang memang udah janji untuk cerita ini nggak. Aku spontan tadi nampak jatuh minta tolong, tergelincir. Nah ternyata tadi Poppy cerita tadi pagi dia baru jatuh. Aku nggak tahu sih dia udah jatuh atau belum. Jadi sebenarnya itu apa yang kita alami hari ini menjadi sugesti kita saat kita ketemu orang lain. Seperti itu. Kayak hari ini Apa yang kita alami hari ini sebenarnya menjadi sugesti atau gambaran. gambaran saat sesuatu itu datang terlalu besar energinya. Seperti ini misalnya tadi dia Poppy-nya jatuh katanya rusak handphonenya. Akhirnya hari ini dia kerja memikirkan handphonenya yang rusak. Oh, jadi Gitu. auranya si Poppy yang negatif itu lebih Dia kayak menguasai kasih gitu ya. tiba-tiba clue gitu ke aku kan. Oh lagi iya, duduk. iya. Jadi Jadi sebenarnya jadi connect gitu. connect gitu tanpa tersadari. Apakah entah bencana atau apa itu seperti itu. Nah kalau yang aku lihat dia tadi aku udah ngobrol ya Poppy sebelum Dari kayaknya, raut wajah dulu. gitu. Raut wajah ini gimana nih? Si Poppy ini gimana? Kayak cepat dapat jodoh. Oh, impiannya pengen cepat Dapat jodoh. Buat para viewer, subscriber Yang mau kenalan sama Poppy bisa juga ya. Bisa Tapi DM. bisa DM loh katanya. Ya jadi dia lagi yang benar-benar pasti DM-nya tentang batik tulis Iya. ya. Pendekatannya batik tulis batik tulis dulu ya, baru ke pribadi. Oke, jadi ini dari ekspresinya seorang Poppy ini dia kepribadiannya bagaimana nih sedikit. Tadi impiannya udah ada, pengen cepat nikah. Nah, Ya. kalau dari ekspresinya bagaimana nih? Pekerja tangguh, Bekerja, pemikir, pekerja tangguh, pemikir, pemikul juga. pemikul. Baper sedikit. Oh, agak baperan. Jadi Baperan. buat yang sering ngechat to the point aja, jangan bikin baper gitu. Jangan, Nah. Oke, Udah lagi. baperan. Terus punya tekad yang bagus sih sebenarnya dia. Gitu kalau aku lihat dia kalau udah punya kemauan dia mau dia bisa gitu. Cuman yang penting jangan di tengah kemauannya itu ada sesuatu yang buat dia down. Oke. Jadi dia juga hatinya mudah kena sentil gitu. Jadi kalau kena cibiran atau sesuatu yang kira-kira menjadi beban sama dia itu bisa pikiran seharian. Iya. Kadang ngechat dia bisa salah. Tuh, jadi ya. Iya. Nah, itu sih yang aku lihat. Jadi itu garis besar ya. Garis besar teman-teman. tentang Poppy. Garis besar. Jadi kalau tadi kan sudah digaris besarkan oleh Kak Randy. Nah, Poppy sendiri Poppy yang dikatakan Kak Randy ini kalau diukur dari 0 sampai 10 dari 0 sampai 10 ini di angka berapa tingkat kepastiannya itu? Tidak ada yang Ketepatannya. sempurna ya, tidak Nah, sempurna ya. 0 sampai 10 ini di berapa itu? 99 maksudnya karena benar sih mungkin rata-rata benar sih. Saya Poppy itu orangnya kadang suka blank kalau disentil atau suka baperan, kadang-kadang bapernya itu nggak jelas. Moody. Ya, kemudian orangnya. Oke, jadi dari tadi kita kan sudah membahas sosok seorang Kak Randy ini dan si Kenzo. Baik. Nah, ini kan channelnya Pejuang Batik. Batik. Nah, kita mesti bahas sedikit ya pokoknya tentang batik tulis nih. Baik, Nah, baik. pertanyaannya nih, Kak Randy sejak kapan seneng sama batik tulis?
Kalau batik itu kan ibaratnya budaya ya, apalagi aku asli orang Indonesia, nggak ada campuran, memang lokal Batak sama Jawa sama Aceh. Jadi memang demen dengan yang berbau dengan Seni. seni. Kayak batik tulis sendiri itu kan kita bilang itu punya seni tersendiri. Banyak sekarang mungkin batik printing atau apa. Kenapa aku bisa suka dengan batik tulis? Karena ya motifnya juga menarik. Aku tengok terus di sini, aku tengok bisa custom ya, bisa custom gambar. Jadi teman-teman yang mau custom mungkin pengen gambar ibunya sebagai spesial hadiah ulang tahun dan lain-lain, kalian bisa order gitu. Karena kalau batik tulis itu kan ibaratnya sesuai request ya. Iya, Gitu. request. Apapun Only one ya. only one. Jadi ibaratnya kamu nggak ada kopian reknya kayak yang ke 1000 sekian gitu tuh nggak jadi pajak, nggak jadi barang pajak gitu. Berarti Spesial. Makanya aku mau ke sini. iya, Kak Randy senangnya batik tulis dari Tulis dari Kencana Batik. dari kereta Kencana Batik ya. Ya, karena limit juga Iya, only one ya. only one. Jadi aku keluar nggak samaan. Kadang kan kita beli batik di mall atau di mana pakai, dia pakai bajuku loh, dia juga pakai gitu. Jadi kiloan, nggak mau. Jadi ini cuma bisa samaan dengan couple ya. Ini nggak endorse ya, ini nggak endorse, benar. Ini nggak endorse, serius. Ini couple gitu ya. Bisa couple. Terus kalian juga yang mau mungkin untuk anak-anaknya mau dipakein mungkin ke acara atau apa yang punya boneka arwah di luar sana di Indonesia sudah mulai rame, boleh order ke sini, bisa ya. Iya, Untuk bisa. doll bisa, couple-an dengan orang tua asuh bisa. Ya, bisa. Langsung add IG-nya Kencana Batik. Iya. Mau couple-an dengan pasangan sebenarnya pun bisa. Bisa pasangan, anak, keluarga. Jadi mungkin kita sudah ngobrol santai hampir atau lebih dari 30 menit nih Udah 1 jam. dari jam kita. Kalau terlalu panjang nanti jadi bukan kulitnya yang dibahas ya, Kulitnya Pok. lagi. Jadi ngerumpi. Jadi Iya, jadi mungkin akan ada episode berikutnya bersama Kak Randy. Yap. Jadi buat para penonton setia, stay tune terus di channel YouTube kami, channel Pejuang Batik. Channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis pastinya. Jadi kita sudah di penghujung lah ini. Iya. Penghujung ngobrol santai kali ini. Oke, saya akan menutup video ngobrol santai kali ini dengan moto Pejuang Batik. Sudah saatnya Sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Tunggu. Ya, ada tambahan kan? Bukan tambahan sih. Beberapa minggu yang lalu aku kayaknya ngerasain di sini ada ditanam sesuatu ya. Ya sebenarnya ada ya. Kalau biasa ya sebenarnya lebih ke ini ya, bunga ya. Bunga. Nah begini, untuk masalah bunga, pesan aku untuk Kencana Batik sendiri, anggap itu sebagai hal yang positif. Karena tidak semuanya yang berbau dengan sisa itu adalah hal yang negatif. Maka dari kalian pribadi juga yang kayak berpikir tetap menjadi sesuatu hal yang buruk yang mungkin kalian tadi was-was atau takut, anggaplah itu hal positif ya. Juga Kencana Batik juga ya, aku bilang susah lah untuk diganggu sama yang kayak gitu. Aku tahu lokasinya oke banget gitu untuk benteng yang berbau kayak gitu. Jadi ya kalian tetap berpikir positif biar usahanya makin lancar. Oke, thank you. Oke, Kak. Terima kasih.